Menjadi seorang wakil rakyat yang berkomitmen dan konsisten memperjuangkan aspirasi serta harapan rakyat tidaklah mudah. Membentuk peraturan, membahas dan memberikan persetujuan rancangan anggaran, dan melaksanakan pengawasan adalah beberapa tugas utama dari seorang Dewan Perwakilan Rakyat. Berbagai dinamika ini tidak terlepas dari siapa di baliknya. Novaliandri Fatir, pemuda asli Tanjung Pinang ini adalah salah satu penyambung lidah rakyat. Ia merupakan putra pertama dari pasangan almarhum Syafrian dan Miss Naneli. Fatir besar dan tumbuh dalam keluarga pendidik, yang mana kedua orang tuanya berprofesi sebagai guru. Hal inilah yang kemudian mendorongnya untuk turut andil dalam memajukan pendidikan di kota Tanjung Pinang ini. Sewaktu saya dibesarkan, saya sudah dimintalah oleh bapak saya untuk menjadi orang yang terjun ke dunia politik, yaitu salah satunya Partai Golkar. Karena dulu saya tidak ada keinginan untuk bekerja di Tanjung Pinang, karena saya tahu Tanjung Pinang zaman dulu susah untuk mencari pekerjaan. Tamat SMA, saya merantau ke Surabaya, yaitu saya tidak mengenyam pendidikan lanjut karena waktu itu gaji guru sangat kecil. Jadi saya waktu SMA itu bapak saya guru sambil ngoplet angkot. Jadi karena keterbatasan biaya, saya kerja dulu sebagai cleaning service di salah satu rumah sakit yang ada di Surabaya. Beberapa lama kemudian saya balik ke Tanjung Pinang. Saya bekerja salah satu di perusahaan granit yang ada di kilometer 57. Nah, disitulah saya mengembangkan ilmu-ilmu saya sehingga saya bisa mengusahakan sendiri di Kalimantan dan di Riau. Waktu itu saya main batu bara dan penambangan kayu yang berizin. Karena sampai sekarang juga saya menjadi salah satu kontraktor di Riau Andalan Pulp and Paper. Dari situlah, karena kita pondasinya sudah kuat, ekonomi sudah kuat, saya berkeinginan untuk terjun meneruskan cita-cita perjuangan bapak saya, yaitu terjun di partai politik. Pada tahun 2016, saya mengenal Bapak Ade Angga. Waktu itu beliau sebagai salah satu motivator saya lah. Saya terjun di politik juga tidak semerta-merta menemukan jalan yang mudah. Artinya saya dari bawah, dari kader. Saya dipercaya oleh Pak Ade Angga, waktu itu ada musda, saya dipercaya sebagai bendahara, waktu itu ada pemenangan wali kota, Pak Sarul Rahma, saya jadi bendahara juga, dan akhirnya di tingkat gubernur juga, di pilkada gubernur juga saya dipercaya kepada Pak Ansar untuk bendahara pemenangan partai politik. Berkat kegigihan dan kejujurannya dalam bekerja, perekonomian Fatir pun kian membaik. Ia kemudian memutuskan untuk mengenyam pendidikan sarjana di Universitas Satria Makassar dengan jurusan ilmu hukum. Tak sampai di situ, ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 ilmu hukumnya di Universitas Batam. Yang saya alami di 2019-2020, waktu itu pandemi belum ada. Waktu itu saya menjabat jadi Ketua Komisi 1. Saya dan Pak Sarul almarhum waktu itu berkeinginan, karena saya juga orang tua saya guru, kami ingin membangun SMP 17. Karena COVID di awal 2020,
untuk membangun SMP 17 yang perencanaan sudah matang, anggarannya sudah diketok, itu dibatalkan. Setelah pandemi COVID-19 ini, pemerintah sama-sama untuk melobi kembali anggaran tersebut ke pemerintah pusat. Karena kita ketahui bersama bahwa belum adanya pemerataan yang ada di sekolah, baik itu SD maupun SMP yang ada di Tanjung Pinang Timur. Inilah salah satu cita-cita saya mungkin untuk memperjuangkan kembali SMP 17 sehingga tidak terjadi penumpukan di SMP Negeri 7 lagi. Dalam mewujudkan cita-citanya dalam memajukan pendidikan, Fatir juga menyadari akan pentingnya peran pemuda dalam membantunya merealisasikan misi mulianya ini. Sampai sekarang saya masih aktif dalam forum-forum kepemudaan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Salah satunya kemarin kami mengadakan forum komunikasi. Kami memanggil seluruh organisasi yang ada di Kota Tanjung Pinang dan kami memberi masukan yang mana DPRD pada tahun ini juga mengesahkan perda kepemudaan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Tujuan perda ini adalah menjamin organisasi kepemudaan yang ada di Kota Tanjung Pinang dalam postur anggaran yang telah ditetapkan DPRD Kota Tanjung Pinang. Bagaimana saya menyemangatkan anak-anak muda untuk melek pada dunia politik, karena saya dan Pak Ade Angga juga salah satu tokoh muda yang ada di Kota Tanjung Pinang yang alhamdulillah kami dipercaya di usia muda sebagai wakil rakyat dan sebagai pimpinan DPRD masa bakti 2019-2024. Mewujudkan rasa cinta terhadap kota kelahirannya membuat Fatir memutuskan untuk mengabdikan diri dalam legislatif. Hal ini menjadi sebuah perjuangan baru baginya agar dapat memperjuangkan kemajuan kota Gurindam ini. Saya dipercaya tahun ini Wakil Ketua DPRD, jadi anggaran alokasi cukup besar, sehingga janji-janji saya untuk menyemenisasi jalan, gorong-gorong, pembangunan masjid, insya Allah tahun ini semua sudah selesai. Saya ingin Tanjung Pinang ini sebagai ikon dunia kota pendidikan. Pariwisata kita tidak punya lahan, pertambangan kita tak punya lahan karena kecil. Salah satu sumber yang kita bisa hasilkan ialah dunia pendidikan. Karena saya percaya dunia pendidikan ini bisa menghidupkan rumah kos, bisa menghidupkan makanan, kuliner, bisa menghidupkan Kota Tanjung Pinang ini lebih baik lagi.